Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Wijaya di kelas robotika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian elektronika. Lebih tepatnya kita akan membahas dua komponen, yaitu komponen LED atau sering disebut dengan LED, dan juga satunya adalah komponen relay. Oke, di pertemuan berikutnya kita sudah membahas sedikit tentang rangkaian listrik ya. Jadi apa itu rangkaian AC, apa itu listrik AC, apa itu listrik DC. Dan tentunya kita akan berkutik di listrik DC, arus DC. Lalu kita sudah membahas tentang apa itu hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu tegangan sama dengan arus dikalikan hambatan. Kalau dianalogikan, dia itu listrik itu seperti air ya kan. Ini penampungan, ini laju arus ya kan. Jadi penampungan ini adalah tegangan, kecepatan laju ini arus, lalu lebarnya ini, lebar selangnya ini adalah hambatannya. Seperti di pertemuan kemarin yang sudah saya jelaskan ya. Lalu kita sudah membahas tentang apa itu resistor. Jadi di sini saya nggak bahas banyak-banyak tentang resistor karena sudah sedikit saya review yang kemarin tentang rangkaian seri, dan rangkaian paralel juga sudah di semester kemarin. Jadi sekarang kita akan membahas tentang rangkaian elektronikanya. Nah, apa aja yang dibahas? Yaitu kita akan membahas tentang pertama yaitu LED, LED. Apa itu LED? Ya, jadi ini adalah contoh lampu LED ya. Nah, LED itu singkatannya Light Emitting Diode. Jadi dia adalah salah satu keluarga dari diode. Apa itu diode? Diode itu komponen elektronika untuk menyarahkan. Nah, dia itu juga menghasilkan cahaya gitu. Makanya sering disebut lampu LED gitu, lampu LED, karena dia menghasilkan cahaya. Nah, bentuknya lampu LED itu seperti ini. Kalau saya gambarkan, di lampu LED itu kalau saya gambarkan, dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus ini ada kakinya, pendek, panjang. Nah, yang panjang ini biasanya positif, yang pendek negatif. Terus ini ada tembaganya. Nah, ini ada tembaganya kayak gini biasanya. Nah, lempengan yang kecil ini biasanya plus. Pasti plus, lempengan yang kecil pasti plus. Yang besar ini negatif. Nah, jadi LED itu punya kaki positif sama negatif ya. Yang positif tanda-tanda positif, kakinya panjang, terus dilihat dalamnya ini ada lempengan tembaganya. Kalau lempengan tembaganya yang kecil berarti positif, yang besar berarti negatif. Lalu syarat untuk menghidupkan lampu LED bagaimana? Jadi LED itu bekerja pada tegangan DC. LED bekerja pada tegangan DC, bukan AC ya. Jadi LED bekerja pada tegangan DC. Lalu eh, dia biasanya kerjanya berdasarkan arus gitu. Normalnya LED itu arusnya itu sama dengan 20 miliampere biasanya ya, sekitar segitu 20 miliampere. Lalu apalagi ya mungkin ini dulu aja. Yang penting di sini arusnya ini. Jadi LED ini bekerja di 20 miliampere.
Kalau lebih dari 20 mA gimana? LED-nya bakalan rusak. Kalau kurang dari 20 mA nanti LED-nya nggak nyala terang tapi redup gitu. Misal 10 mA. Ya berarti nanti akan setengah redup gitu. Semakin kecil nilainya semakin redup. Kalau 20 mA dia akan terang banget. Nah, gimana kita bisa mendapatkan arus 20 mA ya kan? Ya, kembali lagi ke hukum Ohm gitu. V sama dengan I dikalikan R ya kan? Jadi kalau misal di sini ada, saya gambarkan ada rangkaian ya. Ini LED. Di sini ada LED. Simbolnya LED seperti ini ya. Nah, ini ada baterai plus minus. Ini LED ya, simbolnya LED. Ini plus, ini minus. Nah, simbolnya itu ada panahnya gini, berarti dia mengeluarkan cahaya. Ini misal ada tegangan 5 volt. Bagaimana caranya 5 volt baterai 5 volt ini bisa menghidupkan LED? Kalau seperti ini nggak bisa, LED-nya yang rusak nanti. Kenapa? Karena dia butuh 20 mA. Butuh arus 20 mA. Gimana caranya? Pakai hukum Ohm. Jika V diketahui, ya kan? Diketahui V-nya itu sama dengan 5 volt. Lalu arusnya itu 20 mA. Berapa R-nya ya kan? Berarti kita mencari R di sini. Ya, tinggal dijawab aja. R itu kan jawaban ya. Jadi V itu kan sama dengan I dikalikan R. Kalau mencari R gimana? Tinggal dibalik. Berarti R sama dengan V dibagi dengan I. R sama dengan 5 dibagi 20. Ini 20 masih dalam satuan miliampere ya. Jadi kita ubah dulu dalam bentuk ampere ya kan. 20 mA kita ubah dalam ampere, itu berarti kan 0,02 ya. 20 mA kita rubah dalam bentuk, ya bentar, kita rubah dalam bentuk ampere, berarti kan dibagi 1000 kan. 20 dibagi 1000 itu sama dengan 0,02 ya kan. Nah, ini hasilnya berapa ya kan? Berarti ini kan sama dengan gini aja, tak tulis gini aja, 20 dibagi 1000 ini kan. Berarti itu kan sama dengan 5000 dibagi 20 ya kan. Yang ini naik ke sini kan, kalau pembagiannya lapis 3 berarti kan yang ini ditaruh sini, dikalikan sini, berarti 5000 bagi 20 sama dengan coret tinggal 500 bagi 2 250 ohm. Berarti di sini kita harus memasang sebuah resistor 250 ohm agar dia bisa menyala gitu. Jadi kita pasang di sini 250 ohm agar LED-nya bisa menyala maksimal ya kan. Lebih dari 250 ohm LED-nya yang rusak.
oh mohon maaf, kalau lebih dari 250 ohm nggak apa-apa kan, tapi kalau kurang dari 250 ohm LED-nya yang rusak gitu. Kalau hambatannya semakin gede ya kan, LED-nya bakalan redup gitu. Kok bisa? Iya bisa, soalnya kalau R-nya semakin tinggi, I-nya kan semakin kecil, ya kan? Kalau R-nya semakin tinggi, I-nya semakin kecil. Kalau kita naruhnya 250 ke atas, nggak apa-apa, tapi nanti LED-nya bakalan semakin meredup. Ya, jadi kita harus pasang 250 di sini agar LED-nya bisa menyala. Nah, itu konsep dasar tentang LED. Jadi kenapa LED itu harus dipasangkan dengan resistor? Karena karakteristik LED itu maksimal bisa ditampung 20 mA ya kan. Lebih dari itu LED-nya yang rusak. Oke, sekarang itu tentang LED ya. Lampu, biasanya kita nyebutnya lampu LED gitu. Sebenarnya ya nggak salah sih lampu, tapi yang benar ya LED itu dioda itu, yang punya cahaya itu. Oke, sekarang kita bahas yang kedua tentang relay. Ya, apa itu relay? Jadi relay itu seperti ini bentuknya ya. Nah, seperti ini, relay itu seperti ini. Fungsinya relay buat apa sih? Fungsinya relay itu buat pengaman itu. Jadi buat saklar, switch pengaman. Jadi kalau dibentuk seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada baterai ya. Plus, minus, terus di sini ada coil ya kan, istilahnya coil. Ini ke sini. Jadi relay itu yang ini, yang tak kasih kotakan ini adalah relay. Warnanya ganti merah. Nah, tak kasih biru. Yang ada dalam kotakan ini adalah bentuknya relay. Sesuai dengan warnanya ya, warnanya biru. Nah, biru. Jadi relay itu kakinya ada 5. Ya kan, kakinya ada 5. Ini kaki pertama ya kan, kaki pertama. Ini kaki kedua. Ini kaki ketiga, 4, 5 ya kan. Jadi kaki pertama sama kedua itu dinamakan coil. Kaki pertama kedua itu namanya coil. Lalu kaki ke 3, 4, 5 itu namanya kontaktor. Nah, cara kerja relay bagaimana? Cara kerja relay jadi dia itu seperti saklar ya, saklar elektrik ya kan. Relay itu saklar elektrik. Kalau kalian tahu lampu ya kan, lampu itu kan saklar, pakai saklar kan. Saklarnya manual pakai tangan. Tapi kalau relay ini dia saklarnya nggak manual gitu. Dia saklarnya elektrik. Saklarnya dari mana? Ya dari ini. Baterai ini. Kalau si coil ini tak kasih tegangan ya kan, maka dia akan ke sini tes gitu.
maka dia ini akan nyambung ke sini. Ya, kalau ada tegangan masuk. Tapi kalau enggak, dia masuk ke 3 gitu kan. Nah, ini biasanya ada beban ya kan. Ini beban. Jadi ini adalah beban ya kan. Ini beban. Jadi biasanya relay itu ada yang namanya NC sama NO. Nah, ini istilah-istilah di relay ya. NO itu normally open. NC itu normally close. Jadi maksudnya itu kondisinya dia ya kan, kondisinya dia itu dia di set NO atau NC gitu. Kalau NO berarti normally open, berarti kondisi awalnya dia itu open gitu. Maksudnya gimana? Ya maksudnya 4 ini nyambung ke 3. Jadi relay ini dinamakan normally open karena dia gak nyambung ke beban. Pada saat kondisi awal dia gak nyambung ke beban. Kalau NC gimana? NC berarti kondisi awal dia nyambung ke beban. Jadi 4 ke 5. Nah, dia itu NC. Jadi dia kebalikan gitu. Normally open kalau misal kena tegangan di sini, dia bahkan langsung close. Nah, jadi dia langsung ke beban itu. Tapi kalau NC ketika kena tegangan dia langsung open gitu. Ya, jadi prinsipnya relay ini seperti saklar ya kan. Saklar tapi saklarnya elektrik ya kan, bukan saklar manual. Oke. Bentuknya seperti ini untuk relay ya kan. Kakinya ada 3. Kakinya mohon maaf, kakinya ada 5. 3 untuk ini kaki outputnya, 2 untuk coil. Jadi 3 itu kaki NC, NO ini common, namanya common. Nah, ini kaki yang 1, 2 ini coilnya, plus minus ini coil. Jadi di project berikutnya kita akan menggunakan LED dan juga relay ya kan. Apa itu LED kita sudah belajar, apa itu relay sudah belajar, dan juga kita sudah belajar tentang listrik ya kan, dan juga rangkaian-rangkaiannya, rangkaian seri, paralel. Oke, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Apabila kurang jelas nanti saya jelaskan lebih matang kembali. Oke, saya Rian izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.